layar saya. Sudah terlihat ya? Sudah, Romo. Baik, hari ini kita memperingati persembahan Perawan Maria di Bait Suci. Ya, ada sebuah tradisi di luar tulisan Injil-Injil yang ada dalam Alkitab kita yang berbicara mengenai Maria yang dipersembahkan di Bait Suci ketika Bunda Maria itu masih kecil. Ya, nah, jadi menurut sebuah Injil apokrif, apokrif itu sebenarnya, saudara-saudari, adalah novel rohani pada zamannya. Jadi, sebenarnya Injil apokrif itu tidak bisa menjadi pegangan iman karena statusnya bukan sebagai Injil yang resmi. Tetapi gereja seringkali justru juga menghargai kesaksian-kesaksian menarik dalam Injil-Injil apokrif itu yang diseleksi oleh gereja yang membantu kita untuk memahami kehidupan Bunda Maria secara lebih baik. Jadi, beberapa Injil apokrif itu isinya memang eh, terlalu berlebihan begitu ya dalam memuji Tuhan Yesus. Misalnya, ada Injil apokrif yang mengatakan Yesus itu menghukum temannya yang nakal, ya. Ada seperti itu. Yesus yang ketika kecil menghidupkan burung yang sudah mati begitu yang dia temukan. Ya, itu kan terlalu berlebihan, ya. Tetapi gereja mengambil beberapa peringatan liturgi itu justru dari kesaksian Injil-Injil apokrif. Salah satunya adalah peringatan yang kita peringati hari ini, Maria dipersembahkan di Bait Allah. Nah, kalau kita melihat ada satu yang menarik di sini. Kelahiran Bunda Maria 8 September ya kan? Peringatan nama Kudus Maria 12 September. Kemudian hari ini, tanggal ini, dipersembahkan di Bait Allah, itu kan ada 3 pesta Maria ya, yang sejajar dengan 3 hari raya Yesus dalam kalender liturgi. Kelahiran Yesus, tentu saja, nama suci Yesus, dan persembahan Yesus di Bait Suci. Jadi, rupanya kehadiran peringatan pada hari ini itu adalah bagian dari apa? Kesejajaran antara peringatan Maria dengan 3 peringatan pertama Yesus dalam kalender liturgi. Seperti Bunda Maria yang ketika kecil itu dipersembahkan di Bait Allah, nanti Yesus juga dipersembahkan di Bait Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi pesta hari ini mengantar kepada Tuhan Yesus sebenarnya. Bunda Maria itu kan bagaimanapun ada di bawah Tuhan Yesus sebagai abdi Allah, ya kan? Bunda Allah sekaligus abdi Allah. Nah, jadi memang gereja Katolik itu kan mengambil dari Alkitab dan tradisi suci, ya. Nah, dengan mengambil peringatan hari ini, gereja itu tidak mau sebenarnya menekankan bahwa peristiwa ini historis murni. Karena sumber-sumber historisnya, kalau kita mau jujur, itu cukup lemah. Tetapi peringatan hari ini diyakini historis imannya, begitu. Makna imannya yang mau ditekankan, bukan makna historis murni. Ya, persembahan diri Maria di Bait Allah itu kan sangat masuk akal. Karena apa? Ya, karena Bunda Maria sejak mudanya kan mempersembahkan diri, dipersembahkan oleh Yoakim dan Santa Ana, orang tuanya Maria, kepada Allah sepenuhnya. Jadi, pesta hari ini secara iman sangat-sangat logis. Meskipun dasar historisnya belum ditemukan dasar yang kuat. Begitu ya. Nah,
Sumbernya dari mana sih peringatan hari ini? Dari yang namanya Proto Evangeliarium Santo Yakobus yang menulis bahwa setelah malaikat mengungkapkan kehamilannya, Santa Ana mempersembahkan Maria kepada Tuhan. Pada usia 3 tahun, Bunda Maria itu dipersembahkan dan menjadi abdi begitu ya di Bait Allah. Itu menurut kesaksian Injil Apokrif atau sebuah novel rohani pada zaman gereja perdana. Nah, kemudian abad ke-6, gereja timur itu menetapkan pesta hari ini. Di mana? Di dekat reruntuhan Bait Allah di Yerusalem dengan pendirian sebuah Basilika Santa Maria yang baru di sana. Itu sejarahnya pesta ini ya. Jadi ini bukan pertama-tama pesta gereja ritus barat atau Romawi ya. Justru ritus timur, gereja timur yang juga Katolik seperti kita, ya kan? Kan di dunia ini ada lebih dari belasan, katakanlah ya, rumpun gereja Katolik. Nah, gereja Katolik Roma itu kebetulan umatnya paling banyak. Sehingga yang kita kenal di Indonesia itu juga umumnya hanya Katolik Roma. Tapi kan banyak Katolik-Katolik yang lain, ya. Katolik Timur, Katolik di India itu ada 2 ritus. Di Italia itu ada beberapa ritus juga di sana. Di kota Milan itu beda cara misanya, beda agak sedikit beda gitu ya dengan cara misa Romawi dan sebagainya. Nah, pelan-pelan di abad ke-9 Aneka Biara di Italia ikut merayakan pesta itu yang tadinya berawal dari gereja Ritus Timur. Puncaknya, abad ke-15, peringatan hari ini dicatat resmi dalam buku misa Gereja Katolik Romawi yang namanya Missale Romanum, MR, ya, yang menjadi TPE kalau dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya terjemahan dari Missale Romanum. Bapak Ibu yang dulu misa sebelum Prakonsili Vatikan kedua, tentu masih ingat ya istilah Missale Romanum ya kan? Misa Latin menggunakan Missale Romanum juga tentunya. Nah, ayat-ayat Alkitab yang bicara tentang Maria cukup banyak ya. Misalnya, satu peristiwa ketika Yesus bersabda, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dan ibuku." Jadi Maria masuk ke dalam kelompok saudara Yesus sebenarnya bukan hanya karena hubungan darah bahwa Maria melahirkan Tuhan Yesus, tetapi karena Maria pertama-tama adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang mau disampaikan dalam Matius 12, 46 sampai 50 ini, ya. Sehingga kita pun berbahagia kan. Kita orang Indonesia ini yang tidak ada hubungan darahnya dengan Tuhan Yesus mungkin ya, terlalu jauh, kita bisa menjadi saudara Yesus, saudari Yesus dengan melakukan kehendak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Kita bersyukur atas iman itu. Nah, Bunda Maria itu seorang yang sangat percaya ya kan kepada Tuhan Yesus. Misalnya Yohanes 2, kita ingat ini kejadian apa sih Yohanes 2? Yaitu tanda pertama dalam Injil Yohanes, Yesus yang mengubah air menjadi anggur di desa Kana. Maria melihat kekurangan anggur, Yesus kelihatan kurang berminat untuk melakukan sebuah mukjizat, tetapi Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa saja yang diperintahkannya kepada. Nah, ini kan tanda iman yang sangat mendalam dalam diri Bunda Maria. Pokoknya pasrah saja,
percaya pada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus perintahkan, yang terjadi atas perkenan Tuhan Yesus itu baik adanya. Itu yang menjadi pesan Bunda Maria kepada kita masing-masing. Ya, maka kalau kita saat ini sedang dalam pergulatan hidup, lakukanlah apa saja yang diperintahkan Yesus kepadamu. Berdoalah, bertekunlah dalam derita, ya kan? Jangan lari kepada yang bukan Tuhan, ya. Karena yang bukan Tuhan itu seringkali adalah wujud dari kuasa iblis, ya kan, yang ingin menggoda kita, menawarkan solusi-solusi yang sepertinya menarik tetapi pada akhirnya menjerumuskan. Kesetiaan Bunda Maria, ya, satu-satunya yang katakanlah bertahan di bawah kayu salib adalah seorang wanita. Para murid pria kabur, ngacir, ya kan? Saya sebagai laki-laki ketika merenungkan kisah penyaliban Yesus itu saya merasa sangat malu ya, karena ya ini laki-laki pada kemana ini, ya kan? Seperti juga saya merasa malu ketika melihat di gereja itu lebih banyak wanita ya, hadir ya daripada pria. Ya ini ya, mungkin nonton bola, ya kan? Nah, ini ya tamparan bagi para pria sebenarnya ya. Seorang yang setia malah seorang wanita yang pada zaman itu dikatakan lemah, secara sosial disingkirkan dan sebagainya. Laki-laki kemana? Ini kan keprihatinan kita. Gereja mengalami krisis kebapaan. Nah, bagaimana hidup Bunda Maria itu sebenarnya, saudara-saudari? Nah, tadi kan kita membahas Injil Apokrif kan, yang mengatakan umur 3 tahun Bunda Maria dipersembahkan di bait Allah. Nah, Injil Apokrif mengandaikan lalu Bunda Maria hidupnya di bait Allah, gitu kan, di Yerusalem. Jaraknya 250 kilometer dari Nazaret. Nah, rupanya kesaksian Injil Apokrif itu agak ya nggak cocok sih dengan kesaksian Injil yang resmi, begitu ya. Dalam arti Bunda Maria itu kemungkinan besar ya orang Nazaret dan tinggal di Nazaret, bukan tinggal di Yerusalem, begitu ya. Bahwa dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem mungkin saja, tapi tidak lalu tinggal di sana sampai dewasa dan sebagainya. Karena nanti bagaimana bisa kenal dengan Santo Yusuf, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, secara historis Alkitabiah, saya lebih cenderung mengikuti tentu saja Injil-Injil kanonik ya, Injil-Injil resmi, di mana dugaan yang paling masuk akal ya Bunda Maria itu berasal juga dari Nazaret, ya, menikah dengan Santo Yusuf yang adalah seorang tukang kayu bersahaja dari desa Nazaret, yang pada saat itu desa itu tidak masuk sensus Romawi pada zamannya. Saking kecil dan tersembunyinya desa itu, ya. Nah, kita tahu beberapa perikop yang bicara tentang Bunda Maria ya, pengungsian ke Mesir, ziarah ke Yerusalem bersama dengan keluarga kudus, pernikahan di Kana dalam Injil Yohanes, meskipun ada detail-detail yang tidak begitu jelas begitu ya. Nah, ini Maria hadir di bawah kayu salib tampaknya sebagai seorang janda, ya kan? Kan tidak kelihatan sosok Santo Yusuf di sana, ya. Dan Maria akhirnya dipercayakan kepada murid yang dikasihi Yesus. Nah, kemudian setelah kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga, Maria hadir dalam Pentakosta. Dalam kisah 1:14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah,
Kemudian gereja meyakini angkat ke surga setelah kehidupannya di dunia. Para bapak gereja timur tadi yang saya sampaikan meyakini bahwa Bunda Maria pada akhir hidup duniawinya tertidur. Dalam arti ya Bunda Maria itu mengalami juga sebenarnya kematian manusiawi, ya, tetapi kemudian diangkat ke surga. Nah, ke Maria di Getsemani, di Taman Getsemani yang ada di luar tembok kota Yerusalem. Jaraknya sangat dekat, berjalan kaki paling hanya 20 menit ya dari Yerusalem. Nah, Dormitio Maria itu apa? Tempat di mana diyakini jenazah Bunda Maria itu ditidurkan di situ sebelum akhirnya diangkat ke surga beserta raga dan jiwanya. Ya. Nah, ini ada videonya. Coba saya setel ya. Apakah bisa? Langsung? Oh, nggak bisa. Ya, nanti. Oke. Jadi, kata kunci pencariannya Tomb of Virgin Mary, ya. Church of the Sepulchre of Saint Mary. Itu. Nah, ada beberapa surat dari abad-abad pertama yang berisi kesaksian bahwa Bunda Maria itu melewatkan hari-hari hidupnya kemudian itu di Yerusalem. Ya, jadi ada dua surat dari tahun 370 yang bercerita Bunda Maria itu setelah Yesus itu naik ke surga, Bunda Maria tinggalnya di Yerusalem. Ya. Maka wafatnya tadi di Dormitio Maria itu. Nah, dua surat itu adalah surat Dionysius Areopagite kepada Uskup Titus, ya, dan sebuah risalah dari abad keempat yang meyakini makam Bunda Maria itu di tadi di Getsemani ya, di Dormitio Maria dekat Yerusalem. Nah, kita melangkah jauh kemudian ke abad kita, ya kan? Tahun 1950 Paus Pius akhirnya menyimpulkan, Pius XII menyimpulkan, yakni sebuah dogma Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya dalam sebuah keputusan yang dicatat dalam Munificentissimus Deus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Belum lama ya. Jadi mungkin saudara-saudari sudah ada yang lahir pada tahun itu ya. Saya belum. Ya. Nah, akhirnya saudara-saudari, apa pesan dari peringatan Bunda Maria dipersembahkan di Bait Allah pada hari ini? Ya, ada dua hal yang saya tawarkan sebagai permenungan kita. Yang pertama adalah bahwa Bunda Maria itu setiap gadis di Israel pada abad pertama itu merindukan agar mereka dipilih menjadi Bunda Mesias. Kan pada waktu itu nubuat Mesias akan lahir itu kan ada dan belum terwujud kan. Ya, jadi perlu seorang wanita Israel yang dipilih agar melahirkan Sang Mesias. Nah, Bunda Maria itu kiranya berdoa juga sebenarnya bahwa Tuhan berkenan memilih dia. Tapi mungkin dalam hati Bunda Maria itu ada kayak keraguan gitu ya.
Ya, saya kan gadis desa sederhana di Nazaret. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan keturunan orang-orang penting di Yerusalem gitu ya. Saya ya gadis bersahaja biasa saja. Ya, ada kemungkinan saya dipilih juga, tapi masa Tuhan memilih saya gitu ya sebagai ibu. Justru Bunda Maria yang dipilih, ya kan? Nah, ini kan sebuah misteri kehendak Tuhan ya. Bukankah misteri kehendak Tuhan itu kan terjadi pada kita masing-masing? Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang imam misalnya. Suster mungkin juga ketika sangat kecil mungkin tidak berpikir menjadi suster ya. Saudara-saudari juga mungkin tidak berpikir, oh saya sekarang punya pekerjaan ini gitu ya. Kok sekarang saya punya pendidikan ini, atau saya kok tinggal di kota ini, atau saya bertemu dengan orang-orang baik ini. Saya mendapatkan pelayanan gereja ini di bidang-bidang yang tidak terpikirkan oleh saya. Ya itu kan eh, wujud dari apa? Karunia Tuhan kan, supaya kita mempersembahkan diri kita seperti Bunda Maria, ya kan? Dengan ketidakpantasan kita, Tuhan ternyata mempercayakan pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan kepada masing-masing dari kita. Maka mari kita sungguh mensyukuri itu dan semakin menjadikannya sebagai persembahan diri kita kepada Tuhan dan kepada gereja serta masyarakat. Ya. Persembahan diri Maria menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini. Kan Bunda Maria itu mempersembahkan raganya ya, kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, kita juga diajak mempersembahkan raga kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Menjauhkan diri kita dari godaan-godaan, dosa-dosa yang melibatkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya, kita diajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai juga cermin dari bait Allah yang suci itu. Seperti Bunda Maria yang dipersembahkan di bait suci dan menghayati kemurnian kesucian itu seumur hidupnya sebagai seorang perawan yang terberkati. Demikian permenungan yang saya tawarkan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin mendalami dengan tanya jawab, dengan berbagi kesaksian hidup, tentu dengan senang hati akan kita bahas bersama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Romo Bobi. Perenungan pada malam hari ini sesuai dengan hari ini adalah pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan di Bait Allah. Boleh saya membuat ringkasan ya Romo untuk perenungan pada malam hari ini? Ya, pada hari ini adalah kita memperingati pesta Santa Perawan Maria yang dipersembahkan di Bait Allah oleh kedua orang tuanya. Dan pesta hari ini adalah menghantarkan kita kepada Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Dan Bunda Maria adalah seorang yang tahu bagaimana mendengarkan, merenungkan, dan bagaimana menyerahkan segalanya kepada putranya. Seperti pada peristiwa di Kana. Dan Bunda Maria adalah murid pertama dan murid yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan mengikuti perjalanan salib Tuhan Yesus, bahkan di kaki kayu salib, dan menerima tubuh Yesus di dalam pangkuannya dan memakamkannya. Refleksi kita pada malam hari ini adalah, apakah kita sudah mempersembahkan diri kita seperti Bunda Maria mempersembahkan dirinya? Persembahan Bunda Maria adalah inspirasi bagi kita semua. Apakah kita telah mempersembahkan diri kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita sehari-hari? Dan juga apakah kita telah mempersembahkan diri kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran
perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga refleksi ini membawa kita semakin berimankan kepada Tuhan, semakin menjalankan kehendak Tuhan. Ini yang bisa saya ringkas, Romo Bobi, perenungan pada malam hari ini, yang sungguh membuat kami semakin mengenal Bunda Maria dan menghantarkan kita semakin mendekatkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Romo Bobi. Ya, Bapak Ibu, boleh untuk mau Sama-sama. bertanya, ya, bertanya kepada Romo Bobi, ataupun mau bersharing iman, dipersilakan. Silakan. Kalau belum, tidak apa-apa. Saya tunjukkan sedikit dari video ya. Sebentar saya setel dulu apa namanya suaranya ya. Hmm, saya agak lupa ya. Waktu Bagikan. Romo share, itu soundnya dibuka, Romo, di-on kan. Romo kan waktu share screen, Ah, share video, betul ya. Lanjutan bagian ya, layar, bagikan. Oh, ada di atas ini ya. Bagikan suara. Oke. Ya. Nah, tidak bersuara, Romo. memang tidak ada suaranya. Maksudnya tidak ada musiknya. Ini natural. Ini bagian dalamnya ya, saudara-saudari. Jadi ketika masuk itu ke Dormitsio Maria itu kita langsung turun tangga karena memang makamnya di bawah. Nah, ini kental dengan aroma gereja timur ya kan. Hiasan-hiasannya itu bukan khas gereja Katolik Romawi, gereja Barat bukan. Ini ikon-ikonnya itu hiasan-hiasan itu sangat kental dengan nuansa gereja Bizantin, gereja Katolik Ritus Timur. Oke, ini masih di tengah-tengah tangga itu, ya. Sementara makamnya itu masih di bawah sana sebelah kanan. Sebenarnya itu nggak boleh buat video ya, tapi ya gimana ya kan, serba salah. Akhirnya ya disyuting, tapi tidak ada penjelasan dari si naratornya karena memang tidak boleh bicara kan sebenarnya. Ya. Oke, saya agak percepat. Nah, langsung ke bawah. Nah, inilah altar yang di tengahnya ini itu ada batu yang diyakini disitulah Bunda Maria itu dibaringkan ya jenazahnya atau ditidurkan dalam istilah lain ya, ditidurkan di situ. Nah, itu di bawah situ, di bawah kanan ya, bukan yang ini. Yang ini adalah ikon-ikon aneka orang kudus ya kan, menurut gaya Ritus Timur. Juga tempat-tempat lilin dan sebagainya itu khas dari Ritus Timur. Nah, di dalam sana itu ya yang ada kain itu berlubang itu, ya seperti inilah kalau kita ziarah ke Dormitsio Maria. Nah, ini yang saya maksud ya. Nah, juga di Golgota itu ada batu tempat diyakini jenazah Yesus dibaringkan di sana. Nah, ini kan orang melempar kertas doa ya kan. Kadang-kadang juga mungkin melempar uang begitu ya. Maksudnya ya sebagai persembahan kepada Tuhan begitu ya maksudnya. Jadi tempatnya indah, tempatnya indah, tenang, tidak rame. Kalau tempat-tempat lain di Yerusalem itu seringkali kan sangat ramai gitu ya. Kalau Dormitsio Maria ini karena tidak di dalam kota, dia agak keluar,
yaitu menuju ke arah Getsemani, maka tidak banyak juga orang yang tahu gitu ya bahwa di situ ada Dormitio Maria. Ya. Nah, itu orang melempar uang itu ada 20 euro, ada 50 euro begitu. Ya. Jadi aura kedamaiannya sungguh-sungguh terasa ketika kita datang ke Dormitio Maria ini. Ya. Yang letaknya di dalam sebuah gua begitu kan. Ya, ini videonya masih agak lama ya. Jadi saya cukupkan saja. Nanti bisa dicari. Judulnya itu Yerusalem Makam Perawan Maria. Nanti dicari sendiri pasti ketemu. Begitu ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, Videonya, sama-sama. Ya. video singkat ya Romo ya. Sekedar kita Ya, untuk melihat. sekitar 14 menit kalau full. Ya.